Di dalam sebuah akad nikah, karena ia adalah bukan unsur yang menentukan sah nikah, maka hukum menyebut mahar dalam prosesi akad nikah adalah sunat. Ya. Saya ulangi, dapat jenuh menu tang-tang itanya menyo hana jok jelamai orangnya hana ada nikah. Jadi boleh ada puplah katanya, boleh ada puplah katanya. Supaya dikatanya baik karena kebiasaan laginya tapi ke laginya hukum. Habis merina orang juga dikatanya. Yang hukum besar gara-gara adat kadang-kadang jut kecupa hukum. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kalau pada pertemuan yang lalu kita yang sedikit kadang-kadang kita lupa, kita bahas berkaitan dengan masalah wali nikah, dan hal ini menunjukkan betapa bahwa wali nikah itu tidak begitu rumit, tidak begitu susah. Andai kata memang seorang wali menyadari dirinya sebagai seorang muslim dan seorang mukmin dan ada niat baik ingin memperbaiki diri dan mau untuk bertaubat daripada segenap cupa dan kekurangan yang dia lakukan, yang itu bisa merusak terhadap nilai-nilai dalam sebuah ikatan pernikahan, di mana ikatan pernikahan itu merupakan hal yang sangat urgen dan prinsip dalam rangka pembentukan sebuah keluarga yang selalu menjadi harapan agar menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Selanjutnya kita tahu bahwa di dalam pernikahan itu hanya rukunnya 5. Tidak termasuk berkaitan dengan mahar atau sidak atau mas kawin atau jelame dalam bahasa kita. Yang masuk dalam aspek rukun nikah untuk menentukan sah dan tidaknya nikah harus terpenuhi hanya 5 perkara saja. Adanya darah baru, adanya lintu, adanya wali, dan ada 2 orang saksi, kemudian ada ijab kabul atau sirat. Hanya 5 itu. Itu yang disebut sebagai rukun nikah. Kalau demikian, mahar kedudukannya di mana? Sidak itu disebut dalam kitab, ada yang menyebut itu adalah mahar, yang menyebut itu sidak. Ia adalah merupakan satu pemberian daripada lintu kepada darah baru atau kepada pihak wali karena ikatan nikah dan karena persetubuhan. Itu yang disebut mahar. Mahar adalah satu nilai yang diberikan oleh pihak lintu atau seorang laki-laki kepada darah baru atau perempuan yang menjadi sebagai isteri atau kepada wali dalam keadaan-keadaan tertentu kondisi si isteri karena atau akibat daripada akad nikah atau akibat daripada terjadinya persetubuhan. Kalau demikian, mahar itu datang setelah adanya sebab. Dia datang setelah adanya sebab. Sebab pernikahan mewajibkan ada mahar. Atau sebab persetubuhan mengakibatkan adanya mahar. Oleh karena itu mahar itu bukan hanya dalam akad nikah saja. Akad nikah yang fasid, misalnya terjadi nikah syubhat, itu mahar tetap wajib. Nikah syubhat misalnya seorang enggak pernah tahu
Lantas ia membuat akad nikah dengan seorang wanita yang enggak tahu bahwa wanita itu adalah sebagai saudara sesusuan. Jadi muhrim. Begitu tahu, bubarlah nikahnya. Dan itu dianggap selama pergaulan mereka disebut dengan watak syubhat atau persetubuhan secara syubhat. Dan itu juga mengakibatkan karena sudah terjadi akad nikah enggak sah. Kalau akibat akad nikah saja, berarti kalau tidak sah akad nikah enggak ada wajib mas kawin. Ini enggak. Bisa karena nikah, bisa karena terjadi watak atau persetubuhan. Oleh karena demikian, seorang yang terjadi watak syubhat seperti itu juga punya kewajiban untuk mengeluarkan mahar. Yang kedua, contoh lain terjadinya perkawinan yang fasid, bisa fasid akibat cacat wali, bisa fasid akibat cacat saksi, kemudian terbukti bahwa itu fasid, maka itu juga apa yang sudah dilakukan, kalau itu bukan taksir, bukan keterlaluan, juga mengakibatkan itu nikahnya adalah nikah yang fasid. Tapi persetubuhan mereka dianggap sebelumnya sah oleh mereka, ternyata tidak sah, mulai saat itu bubar. Lantas anaknya itu yang sudah ada selama mereka bergaul, anak syubhat. Beda dengan anak zina. Kalau anak syubhat bisa dinasabkan kepada laki-laki yang membuat ia atau yang mensyubhatinya. Kalau zina tidak bisa dibangsakan kepada laki-laki yang menzinahinya. Itu benar. Kalau demikian, mahar ini sesuatu yang wajib diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada perempuan. Lantas, dalam konteks persoalan mahar ini, ada beberapa ketentuan yang harus untuk kita lihat. Di dalam sebuah akad nikah, karena ia adalah bukan unsur yang menentukan sah nikah, maka hukum menyebut mahar dalam prosesi akad nikah adalah sunat. Ya. Saya ulangi, dapat jenuh meno tang-tang itanya menyo hana jok jelame orangnya hana ada nikah. Jadi boleh ada puplah katanya, boleh ada puplah katanya. Supaya dikatanya baik karena kebiasaan lagi nyan tapi ke lagi nyan hukum. Habis medina orang juga dikatanya. Yang hukum besar gara-gara adat kadang-kadang jet kecupa hukum. Dalam proses akad nikah, hukum menyebutkan mahar itu adalah sunat, ya, dalam akad, dan makruh kalau tidak disebutkan. Lebih bagus menyebutkan kalau mahar itu, karena yang menjadi ikatan ataupun yang lazim dalam tanggungjawab suami apa yang disebut dalam akad. Nah, yang kedua, andai kata kadang-kadang perempuan yang dinikahkan itu belum sebagai perempuan yang rasyidah, belum dia mampu untuk berfikir secara mandiri karena barangkali masih anak kecil, atau karena dia dalam keadaan gila dan belum sembuh, maka saat yang seperti itu menyebut mahar dalam akad bisa menjadi wajib agar tidak terjadi tuhmah bagi orang lain terhadap milik si perempuan yang saat itu ia tidak bisa memiliki. Milik dia tapi tidak bisa dia untuk kemandirian menggunakannya. Tapi yang bertanggung jawab nanti penggunaannya, bagaimana mengelolanya, sama seperti mengelola anak yatim, harta mereka adalah walinya.
supaya menjadi terbuka, maka saat itu adalah bisa wajib untuk disebutkan mahar itu. Tapi hukum dasarnya sunat. Nah, kalau sunat menyebutkan, lantas andai kata tidak disebutkan, tidak cacat akad nikah. Anak boleh diulang ke dia. Hanya cacat akadnya sudah sah. Percuma. Saat itu berapa maharnya? Ini kembali kepada mahar misil. Kalau tidak disebut, syarat akad nikah, saya nikahkan anak saya kepada bernama si Fulan kepada kamu dengan mahar sekian. Berarti yang dipegang oleh hukum yang sekiannya itu. Nah, kalau tidak sebutkan saya nikahkan anak saya Fulan bin Fulan binti Fulan kepada kamu, tidak disebutkan mahar, diterima, saya terima nikahnya anak bapak namanya Fulan kepada saya. Habis putus sampai situ. Akad nikahnya sah. Kalau demikian tidak ada penetapan mahar dalam akad, maharnya berapa? Kembali kepada mahar misil. Siapa mahar misil? Mahar misil yang dilihat secara berurutan dalam keluarga si perempuan tersebut. Yang kedara barunya, yang pertama ranking di atas adalah akak atau adiknya yang seibu sebapak. Kakak atau adik yang perempuan yang sudah kawin dan mereka itu yang seibu sebapak. Oh, tidak ada kakaknya karena dia yang pertama kawin, anak yang tua. Dan tidak ada juga adiknya yang sudah kawin. Lantas kita lihat standar di mana ujrah misil? Lihat kepada kakak atau adiknya yang sebapak. Itu pun tidak ada. Gak ada sebapak, bapaknya itu hanya satu ibu saja dan tidak ada saudaranya yang sebapak. Lihat kepada anak perempuan dari saudara sebapak, seperti kita melihat nasab dalam konteks pusaka. Jadi urutan yang mentemeng pun yang kenyang standar misil. Misalnya menurut cucuk atau dia anak kemun, anak abang saboh yang saboh mak jelamnya 25 manyam. Tapi kak jelamnya 15 manyam. Jangan je peluang ke dia 25 menyak ujrah misil. Mahar misil kembali kepada kakaknya yang 15, bukan kepada keponakannya. Gak boleh loncat. Yang dilihat misilnya adalah menurut urutan. Lantas selanjutnya, tak ada anak perempuan yang sudah kahwin daripada keponakannya atau yang seibu sebapak atau dengan dia anak abangnya. Lihat yang anak perempuan yang ada daripada saudara sebapaknya. Itu pun tidak ada. Baru lain naik kepada bibinya di pihak ayah. Ya, bibinya di pihak ayah. Kena, cari bibinya pihak ayah yang seibu sebapak. Enggak ada itu, cari bibinya yang sebapak dengan ayah dia. Ya. Enggak ada itu, turun ke bawahnya anak pamannya yang perempuan. Ya. Dan seterusnya. Terus ke atas dilihat. Itu pun tidak ada, baru lihat berapa mahar bibinya pihak ibu atau akak atau adik mamaknya. Tapi yang pertama lihat dulu akak atau adik daripada ayahnya. Itu disebut dengan ujrah misil. Begitu tahapan sudah dapat, jangan loncat cari yang mahal atau yang lebih murah. Itu standar. Udah. Nah, lantas kalau ada dalam mahar musamma adalah disebut dalam akad. Kalau disebut dalam akad tidak menjadi standar kepada keturunannya. Itu mahar misil baru standar itu. Kalau demikian,
Kalau disebut di dalam akad berapa? Berapa saja yang sudah kesepakatan? Kalau sepakat, padahal kakak dia 25 mayam, tapi dia sepakat 10 saja. Ya udah 10 yang disebutkan dalam akad. Nah, kalau dalam akad disebutkan karena terjadi tuhmah. Dalam kitab juga sudah disebutkan begitu. Rupanya masalah tuhmah dengan orang ramai yang pada keluarga sudah masalah bukan sekarang, sejak dulu kayak gitu. Pelumah be ubutat mahar. Pelumah ba publik muhai pada hajuk bacut mentong mutaji. Dalam mazhab kita, andai kata seorang wali sudah ada konsensus dengan seorang suami atau calon menantunya, mahar lebih murah. Lantas dalam akad secara bisik kecil, secara sir disebutkan, saya nikahkan anak saya kepada kamu dengan mahar Rp5.000. Bisik-bisik. Orang lain enggak dengar. Sekarang bagaimana bisik kalau pakai ini? Orang lain enggak dengar. Kemudian diulang secara besar. Saya nikahkan anak saya kepada kamu, maharnya 500 juta. Yang pegah 500 juta peraya. Padahal bunuh kalau dalam akad kalau kun pun 5.000 mentang. Atau 50.000 misalnya. Itu yang mana yang dalam akad yang sah. Yang 50.000. Yang 45 batuh mahnya hana wajib. Ya. Tapi berbeda kejadian kalau sekarang karena kebiasaan dalam masyarakat kita, mahar itu bukan perempuan yang menjadi calon isteri yang menentukan. Bahkan bukan wali yang menentukan. Tapi seluruh ahli waris keluarga mutapat dulu mereka yang bertumpuk harum mahar sekian. Sehingga seorang wanita kalau kesepakatan dia dengan calon suaminya sudah siap dengan 5 manyam emas. Tapi dalam keluarganya enggak boleh. Tidak boleh kurang dari 20. Ikun di calon lako menyoduknan dah itu mikir. Menyomenan menocara tak boleh mantuk takun dalam akad 20 tapi lembaya 5 mentong 30 menyam mentong yang kibat. Yang imat dihukum kon yang mujanji 2 karena tidak disebut dalam akad. Berbeda dengan cara sir tadi. Tapi yang dipegang oleh hukum yang menjadi ketentuan hukum apa yang disebut dalam akad. Kalau dalam akad disebutkan dengan mahar 20 mayam emas tunai, ya 20 mayam. Dan itu jadi terkadang ada kasus. Kalau demikian karena sepakat tadi, kalau demikian kita berhutang ajalah, pinjam emas orang. Bawa nanti sebut 20. Habis itu nanti 10 mayam punya orang itu kita kembalikan. Pinjam siat untuk lemah. Apa hukumnya? Sah boleh. Sekarang itu akad sudah lazim dalam dhimmah itu 10 20 mayam. Yang kita serahkan bukan milik kita, barang pinjaman. Kita pinjam sama orang. Hukum minjam barang itu kembalikan, tidak boleh ditasarufkan. Bagaimana kita untuk menggunakan barang pinjaman untuk diberikan untuk bayar mahar? Tidak boleh. Sama dengan saya pinjam sepeda. Kemudian sepeda itu menjadi harga bagi tanah. Saya beli tanah sama orang, harganya 1 buah sepeda. Lantas saya pinjam sepeda Pak Jamil, kasih kepada harga tanah. Sedangkan habis itu saya ambil pulang saja, kembalikan pada bukan masalah ambil pulang dengan bukan. Pemberian saya barang pinjaman itu tidak boleh untuk memberikan bayar hutang. Kecuali barang itu hutang. Saya nanti baik tadi berhutang ataupun minjam. Nah itu beda itu. Maka harus jelas kalau minjam innya harus dikembalikan. Barang pinjaman hanya diambil manfaat, tidak boleh ditasarufkan dan tidak dipergunakan innya.
bukan dihilangkan dan dilepaskan milik pada barang, tapi hanya manfaat. Misalnya minjam sepeda. Manfaat sepeda apa? Naik untuk dayung, pergi masjid, pergi ke pasar, habis itu balikin. Minjam mobil, naik untuk pergi ke Banda Aceh, pulang Banda Aceh balikkan mobil sot. Tapi menyomutangkan, itu harus dikembalikan nilainya yang kita berhutang. Ada batas waktu, ada tangguh, maka baru boleh. Apa berhutang atau minjam? Kalau minjam, tidak boleh itu diberikan sebagai mas kawin, karena pinjam tangguh. Tapi kalau berhutang boleh, nanti bayar hutang. Mau bayar dengan mas itu dengan nilai yang sama atau yang lain, terserah, bayar hutang. Yang bayar siapa? Yang minjam lah, yang berhutang lah. Sekarang yang berhutang siapa? Suami. Yang membayar? Ya siapa? Suami. Istri. Kalau berikan itu, apakah dia kembalikan uang apanya itu, maharnya kepada suaminya itu adalah 10 manyam hibah dia? Kalau hibah, itu hibah. Kalau diberikan itu punya orang itu ambil terus lagi, kan tadi kan untuk nampakkan saja. Untuk menampakkan hukum enggak bisa di situ, karena hukumnya yang dipegang dalam akad, kecuali seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam akad secara bisik-bisik sudah diucapkan tapi tidak dibesarkan suara, yang bisa didengar hanya oleh suami dan wali, 2 orang saksi saja. Habis itu untuk menghilangkan tuhmah demi untuk menjaga harga diri dibesarkan 20 manyam. Padahal tadi disebut 5 manyam. Yang menjadi dipegang oleh hukum yang 5 manyam. Begitu. Kemudian berapa seharusnya nilai ataupun kadar batas minimal daripada sebuah mahar? Tentu saja ini hal yang disebutkan dalam nilai musamah. Apa saja yang bernilai dan nilai itu bisa diperjualbelikan, maka itu sah menjadi mahar atau sidaq. Apa saja benda atau barang yang ada nilai jual dan bisa diperjualbelikan, itu sah menjadi mahar. Kalau demikian, sesuatu yang tidak ada nilai jual itu tidak sah. Batu kerikil misalnya 4 biji, dibeli enggak orang kalau mau jual? Kecuali batu akik, lain. Kalau batu cantik sebagai itu lain sudah. Enggak, batu kerikil biasa. Atau anak kerma petna, hai publo, anak nilai publo petna, 1 kilo baru. Ataupun 1/2 kilo atau 1 on, bukan anak kurma 4 biji atau 2 biji itu yang sudah ada nilai jual, dan itu sah minimal dan tidak baik mahal sekali, ya, tidak bagus kalau mahal-mahal sekali, dan itu adalah kadar. Kalau itu yang menjadi sebagai standar syara berkaitan dengan mahar, otomatis kita harus melihat aslah hukumnya, kebaikan hukumnya, kemaslahatan hukumnya, jangan menjadi sebagai satu kendala dalam prosesi akad dengan yang hanya itu dibenarkan dengan nilai yang murah, tapi kalau tidak ada yang mahal, akibatnya menjadi keberatan, kendala untuk dilangsungkan akad nikah. Yang kedua, mahar itu boleh tunai, boleh tangguh. Ya. Boleh muajjal, boleh hal. Kalau yang disebut dengan muajjal, ada batas rentang waktu yang akan ditunaikan. Tidak mesti harus tunai. Sebutkan tunai dan tunai tak mesti. Kalau demikian proses akad nikah, kalau sudah ada kesepakatan antara pihak suami dengan pihak wali ataupun juga dengan seorang dara baru atau perempuan yang akan menjadi isterinya,
jut untuk mentangguh jelame, boleh dilangsungkan akad nikah. Baik mahar misil maupun bahal musamma. Tentu saja sesuatu yang sifatnya hutang dalam zimmah untuk ditangguhkan ada batas. Di dalam akad sebutkan saja dengan mahar 12 manyam emas tangguh 2 bulan. Atau masa tangguh 2 bulan. Boleh itu, berarti play 2 bulan. Diurina. Jadi hana musibah tunai. Nah ini. Saya beberapa kali saya lihat itu menjadi sebuah kendala sekarang. Kadang menyohana tip menguronya hana deh akad nikah. Pada dia awaknya yang kalau ke pacat dua. Perlu nikah cukup trip kan. Mereka sudah siap sekali untuk menikah. Dengan nafsunya, kemampuan. Percuma karena maharnya mahal. Itu yang kendala belum cukup. Jadi karena tidak boleh mutang kadang-kadang hana menikah lah. Jadi dalam hukum sah dan boleh seorang laki-laki menangguhkan, tentu saja apabila tangguh itu diberikan dan diridai atau disetujui oleh pihak mempelai perempuan, bukan musyawarah keluarga. Ya isteri itu sendiri, karena mahar itu milik daripada si isteri itu sendiri nanti. Kalau isteri yang ifah, ia itu orang adil, orang yang rasyid, dan ia itu adalah orang yang sudah pandai dan mampu mengurus diri, itu hak dia. Dan yang wali mujibir, okeylah bisa untuk sedikit musyawarah. Kalau kita yang bukan wali mujibir, tidak boleh intervensi. Yang bukan wali mujibir saja siapa? Tingkat yang bukan ayah dan kakeknya tidak boleh itu untuk katanya lebih jauh masuk dalam wilayah itu sampai menjadi kendala sehingga mereka tidak bisa nikah. Jadi boleh saya nikahkan anak saya ya, bernama Fulan kepada kamu dengan mahar 10 manyam emas dibayar tangguh 2 bulan. Selesai. Tak terima nikahnya anak bapak kepada saya dengan mahar 10 manyam tangguh 2 bulan. Ya itu sudah selesai. Nah, bagaimana selanjutnya? Karena tadi mahar akibat nikah, mahar akibat persetubuhan. Kalau yang maharnya tunai, disebut atau tidak disebut dalam akad. Kalau tidak disebut tunai, yang maharnya adalah mahar misil tadi, maka isteri boleh untuk tidak tamkin diri kepada suami sebelum itu dibayar dulu oleh suami. Dia tidak mau tidur dengan suami dan tidak bisa dihukum bahwa dia itu nusyud atau dia itu murka sama suami. Mata dia mengkawin item dengan lun. Bukan. Tuntut. Yang bunuh kan kala dalam akad. Pada tipluh manyam. Walaupun kentunai atau anak. Sekarang itu belum dibayar. Sebelum itu dibayar, perempuan punya hak untuk tidak tamkin diri atau tidak mau melayani suaminya diranjang. Tak mau. Begitu diajak, tunggu dulu bang, yang 10 manyam tadi itu bagaimana? Kan belum dibayar, bayar itu dulu. Kalau belum bayar, saya dah mau tidur dengan abang dia. Itu kan utang tadi, akibat nikah. Nah ini. Tapi, andai kata nikahnya itu dengan mahar tangguh, kemudian dengan kerelaan si isteri itu mau tamkin diri karena tangguh pun terpreh cuma 2 bulan macam anak-anak lantas dia mau untuk melayani, maka itu tidak boleh lagi ditahan sampai truk berbulan tu nyukang dem dengan tu anak truk katuk hotel bagi menyokala tamkin itu tidak bisa lagi dia kalau dia tidak mau menemani, tidak mau untuk ya apa itu melayani suaminya, itu adalah merupakan salah satu daripada sebab durhaka atau disebut bisa bawa kepada nusyud. Nah, kemudian ini yang penting. Sudah berapa menit lagi? Oh ya, 10 menit lagi.
Ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan, tapi tidak apa-apa, saya hentikan dulu. Mungkin ada pertanyaan, jangan tidak ada kesempatan bertanya dikit. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abu Imomsi berta para jamaah semua. Ada 5 syarat sahnya nikah tadi sudah Abu sampaikan. Kemudian masalah mahar itu menjadi sunat, tapi kalau sudah dilapat dalam ijab kabul sudah merupakan kewajiban Abu. Yang ingin kami tanyakan masalah mahar Abu, karena ini ada kejadian mahar itu milik siapa sesudah kita di ijab kabul? Apakah milik si perempuan, pengantin perempuan, karena yang bawa pengantin laki-laki, atau milik keluarganya atau orang tuanya? Karena begini ya Abu, ada kejadian begitu sesudah akad nikah si pengantin laki meminta pinjam kembali menjadi modalkah, atau paling kurang si orang tua pengantin perempuan mengambil setengah untuk bikin acara pesta, atau itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, milik daripada mahar itu adalah 100% milik si isteri, milik perempuan. Kalau milik perempuan, tadi kan ada, mengapa disebutkan secara nyata dalam akad nikah? Bila si perempuan yang jadi isteri itu tidak pandai ataupun tidak ahli untuk penggunaan harta, supaya tidak tuhmah. Siapa yang mengelola supaya dia tahu tanggung jawab, mengelola seperti orang mengelola harta anak yatim, bukan mengelola milik dia. Nah, sekarang andai kata suami minta atau dikasih pada suami, dikasihnya itu apa hibah kepada suami, atau diberikan sebagai modal usaha kepada suami, atau modal usaha bersama? Ini modal dari si isteri. Apakah isteri menghibahkan modalnya itu untuk kepada suami dan bersama? Kalau dihibahkan itu bukan hutang. Makanya sedang baik-baik, sedang asyik-asyik dalam keluarga, pikir keadaan keluarga tidak begitu terus. Kalau memberi itu cara berinya apa? Jangan nanti menjadi permasalahan kemudian. Karena setiap ada persoalan, ikan nak kembali dulu. Waktu pemberian apa? Tidak boleh dengan niat. Harus adanya lafaz dari isteri, ini ada mahar milik saya, ini harta saya bang, sekarang saya serahkan untuk abang sebagai modal untuk kita berjualan, dan itu modal saya. Yang selanjutnya nanti modal itu kalau ada nanti dikembalikan pada saya. Kalau meninggal suami itu ambil pusaka dari itu harta ya, itu tirkah milik si isteri satu. Maka dalam pemberian itu harus jelas akad. Yang kedua, sebagai seorang wali, mengambil daripada mas kawin setengah, seperempat atau berapa, itu tidak punya hak untuk diambil tanpa izin atau daripada yang punya, dan diambilnya harus jelas pengambilannya ini hutang atau minta dihibah. Kaban tolonnya kat terdekat baik kaputang kunyo takkan nuri kun ayah menyokat tembi bakah meh di tengahnya jelam takkan nuri. Ya, itu harus jelas. Kalau berhutang, ayah juga punya tanggungjawab, dan lazim dalam zimmah tru urang akhirat ketungai adanya menyohana kebayu. Adi baik cok menan-mentau ni katanya berjelas putai coknya. Bukan masalah itu aja, termasuk masalah kado segala macam itu ada dalam hukum. Nyan kado gokmennya, nyan apa miliknya? Pun milik urang kan urang ayah atau miliknya? Atau milik si perempuan yang membuat pesta? Dan tidak ada penyerahan, menyejuk lah. Tahu kerja? Dia duduk pada meja. Kalau tulis hinan. Tahu dari tipulan kado. Yang apa kadonya? Ya, secara hukum dulu, walaupun nanti bagaimana. Nah, itu juga ada ketentuannya dalam sebuah pesta. Apakah itu walimatul urus?
Sebenarnya kalau kita lihat di dalam fikih, siapa yang kewajiban dan disunatkan walau bisyah, walaupun dengan seekor kambing untuk melakukan walimah? Bukan darah baru. Katanya lintu sunat pegat walimah, pamerkan baru lun kang kawinnya perumah lun. Orangnya raya kau di darah baru dengan lintu. Padahal hakikat walimah itu yang dianjurkan, diperintahkan oleh agama. Rasul selalu memerintahkan kepada suami. Kalau ada sahabat mengatakan, saya sudah mengikat nikah, ya Rasulullah dengan peran, aulim walau bisa, pegat pesta, walaupun baksa kayu, baklah kau. Karena pak urinang hana kayu ijan apa? Abah meh yang tanya aja, apa jauh lam kena ada bebun. Kan dia benak. Jadi siapa yang kena tanya? Jadi kita suaminya yang membuat walimah. Maka dikatakan kapan walimah sunat dilakukan? Itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setelah persetubuhan. Ada yang mengatakan setelah akad. Ada yang mengatakan waktu acara akad. Jadi itu ada beberapa. Nanti kalau memang isyarat yang wajib ataupun sunat melakukan aulim, buatlah walimah walaupun seekor kambing, itu atas suami. Kalau suami mau buat walimah, minta sama isteri apa di bawah tadi, ibu jelas tu minta apa. Ya. Tapi kalau seorang isteri ingin buat, dia kalau sanggup silakan. Kalau ingin untuk membuat walimah itu oleh wali, ya wali yang buat. Ya. Makanya dalam hal ini kalau wali buat tak cukup duit, maka itu pemberian daripada mahar itu kepada walinya, pada ayahnya atau siapa, itu harus jelas. Pemberiannya bentuk apa? Hutang, hibah atau apa? Kalau mau berhibah tidak ada yang percuma. Yang perlu diingat, andai kata seorang wali ia yang menikahkan itu dengan ujarak dengan mahar misal, muwalinya itu tidak ahli di dalam tasaruf. Seperti saya bilang tadi, mungkin dia gila, mungkin dia masih anak kecil di bawah umur dan segala macam. Itu tidak boleh ngambil sama sekali uang itu, karena mungkin perintahkan tu dia buat pesta. Kalau mau pesta uang lain, enggak boleh ambil. Nyo kadang-kadang dikitanya coba kenan ka salah. Lagi salah pemikiran lako alia mukawin yang dipikir kon perumah dipikirnya tukang temurah. Teruk pak matalam kawin menancit. Kapah dah nya tak pula untuk nyo kasih katakan uri tak cok di tengah kan uri di tengah untuk iblau punya dia ejika atau kamara. Itanya kenan ni peluang. Sehingga ataupun le anak dia dapat kawin. Ini persoalan. Dia harus ada kemampuan sendiri dalam bentuk ekonomi. Ya. Jadi demikian. Jadi silakan untuk diberi dan boleh untuk diminta, tapi akadnya harus jelas. Ya, demikian barangkali. Kalau masih ada silakan.